Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, alangkah bahagia dan beruntungnya manusia yang mendapatkan doa dari malaikat. Sebab doa dari malaikat termasuk doa yang mustajab. Malaikat akan senantiasa mendoakan manusia yang melakukan amal kebaikan selama di dunia. Lantas, seperti apakah ciri manusia yang didoakan oleh malaikat itu? Berikut ini 14 ciri orang yang didoakan oleh malaikat. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Malaikat akan senantiasa mendoakan orang yang belajar dan menuntut ilmu serta mengajarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, karena suka dengan apa yang dia lakukan. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu, termasuk ikan di tengah-tengah air. Yang kedua adalah orang yang suka bersedekah. Keutamaan bersedekah di setiap pagi, terlebih kepada anggota keluarga atau fakir miskin, akan mendapat keutamaan khusus, yaitu didoakan oleh para malaikat. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak bersedekah. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah memberi nafkah. Yang ketiga, orang yang tidur dalam keadaan suci. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan menyertainya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka mulai sekarang, janganlah kita malas untuk mengambil air wudhu sebelum kita tidur. Sebab keutamaannya sangat luar biasa, yaitu kita akan mendapatkan doa dari para malaikat. Yang keempat, orang yang dalam keadaan suci sedang duduk menunggu waktu sholat. Manusia yang duduk dalam keadaan suci kemudian ia menunggu waktu sholat, maka manusia tersebut merupakan golongan orang yang akan mendapatkan doa dari para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kelima, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ia berkata,
Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan berselawat kepadanya sebanyak 70 selawat. Maka sedikitkanlah atau perbanyaklah seorang hamba dalam membacanya. Dalam riwayat yang lain, tidaklah seorang muslim berselawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia berselawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit selawat atau memperbanyaknya. Yang keenam, orang-orang yang berada di barisan depan dalam solat berjamaah. Orang yang berada di barisan pertama saat melaksanakan solat berjamaah akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antara keutamaannya yaitu ia akan selalu didoakan oleh para malaikat. Allah sejati dan para malaikatnya bersolat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh, orang yang menyambung saf solat berjamaah, yaitu mengisi saf yang kosong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan mengisi saf yang kosong. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedelapan, orang yang mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Dalam solat berjamaah, setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, maka semua makmum akan mengucapkan amin. Saat itulah para malaikat pun ikut mengaminkan bersama makmum lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa yang ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Bukhari atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kesembilan, orang yang duduk di tempat solatnya setelah melakukan solat. Orang yang setelah solatnya duduk kemudian berzikir dengan nama Allah, maka ia termasuk dalam golongan orang yang didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat solat di mana ia melakukan solat. Selama ia belum membatalkan wuduknya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ke-10, orang yang melaksanakan solat subuh dan asar secara berjamaah. Solat berjamaah subuh dan asar ternyata memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Salah satunya adalah tempat berkumpulnya para malaikat. Saat itulah waktu di mana malaikat menjadi saksi dan mendoakan orang-orang yang solat berjamaah subuh dan asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat solat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit. Dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu solat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga solat asar naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang saat mereka sedang melakukan solat, dan kami meninggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan solat. Maka ampunilah mereka pada hari berhenti. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ke-11, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Keutamaan mendoakan saudara kita tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan adalah salah satunya akan mendapatkan doa dari malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan kamu pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Yang ke-12, orang yang sedang menjenguk orang yang sakit.
Menjenguk orang yang sakit ternyata memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ke-13, orang yang sedang makan sahur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Yang ke-14 adalah orang yang menghatamkan Al-Quranul Karim. Para malaikat juga akan mendoakan orang yang menghatamkan kitabullah, yaitu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba membaca Al-Quran, ketika hatamnya ada 60.000 malaikat yang ikut membacakan sholawat mendoakan hamba tersebut. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di pagi hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat mendoakan orang tersebut sampai sore hari. Dan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di sore hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat mendoakan orang tersebut sampai pagi hari. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alangkah bahagia dan beruntungnya manusia yang mendapatkan doa dari malaikat. Sebab doa dari malaikat termasuk doa yang mustajab. Malaikat akan senantiasa mendoakan manusia yang melakukan amal kebaikan selama di dunia. Lantas, seperti apakah ciri manusia yang didoakan oleh malaikat itu? Berikut ini 14 ciri orang yang didoakan oleh malaikat. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Malaikat akan senantiasa mendoakan orang yang belajar dan menuntut ilmu serta mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu, karena suka dengan apa yang dia lakukan. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu, termasuk ikan di tengah-tengah air. Yang kedua adalah orang yang suka bersedekah. Keutamaan bersedekah di setiap pagi, terlebih kepada anggota keluarga atau fakir miskin, akan mendapat keutamaan khusus, yaitu didoakan oleh para malaikat. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak bersedekah. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah memberi nafkah. Yang ketiga, orang yang tidur dalam keadaan suci. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan menyertainya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hamba-Mu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka mulai sekarang, janganlah kita malas untuk mengambil air wuduk sebelum kita tidur, sebab keutamaannya sangat luar biasa, yaitu kita akan mendapatkan doa dari para malaikat. Yang keempat, orang yang dalam keadaan suci sedang duduk menunggu waktu sholat. Manusia yang duduk dalam keadaan suci kemudian ia menunggu waktu sholat, maka manusia tersebut merupakan golongan orang yang akan mendapatkan doa dari para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Atau kama qala alaihi salatu wassalam.
Yang kelima, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu ia berkata, barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan berselawat kepadanya sebanyak 70 selawat. Maka sedikitkanlah atau perbanyaklah seorang hamba dalam membacanya. Dalam riwayat yang lain, tidaklah seorang muslim berselawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia berselawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit selawat atau memperbanyaknya. Yang keenam, orang-orang yang berada di barisan depan dalam solat berjamaah. Orang yang berada di barisan pertama saat melaksanakan solat berjamaah akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antara keutamaannya yaitu ia akan selalu didoakan oleh para malaikat. Allah sejati dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada sahab-sahab terdepan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh, orang yang menyambung sahab solat berjamaah, yaitu mengisi sahab yang kosong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan mengisi sahab yang kosong. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung sahab-sahab. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedelapan, orang yang mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Dalam solat berjamaah, setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, maka semua makmum akan mengucapkan amin. Saat itulah para malaikat pun ikut mengaminkan bersama makmum lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Kerana barang siapa yang ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Bukhari atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kesembilan, orang yang duduk di tempat solatnya setelah melakukan solat. Orang yang setelah solatnya duduk kemudian berzikir dengan nama Allah, maka ia termasuk dalam golongan orang yang didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat solat di mana ia melakukan solat. Selama ia belum membatalkan wuduknya, para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ke-10, orang yang melaksanakan solat subuh dan asar secara berjamaah. Solat berjamaah subuh dan asar ternyata memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Salah satunya adalah tempat berkumpulnya para malaikat. Saat itulah waktu di mana malaikat menjadi saksi dan mendoakan orang-orang yang solat berjamaah subuh dan asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat solat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit. Dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu solat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga solat asar naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-Ku? Mereka menjawab, kami datang saat mereka sedang melakukan solat, dan kami meninggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan solat. Maka ampunilah mereka pada hari berhenti. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ke-11, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Keutamaan mendoakan saudara kita tanpa diketahui oleh orang yang kita doakan adalah salah satunya akan mendapatkan doa dari malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakilnya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan,
Maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan kamu pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Yang ke-12, orang yang sedang menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit ternyata memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis dijelaskan, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya, yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ke-13, orang yang sedang makan sahur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur." Yang ke-14 adalah orang yang menghatamkan Al-Quranul Karim. Para malaikat juga akan mendoakan orang yang menghatamkan kitabullah, yaitu Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba membaca Al-Quran, ketika hatamnya ada 60.000 malaikat yang ikut membacakan sholawat mendoakan hamba tersebut. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di pagi hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat mendoakan orang tersebut sampai sore hari. Dan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran di sore hari, maka para malaikat semuanya membaca sholawat mendoakan orang tersebut sampai pagi hari. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah 14 golongan, 14 ciri manusia yang senantiasa mendapatkan doa dari malaikat. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati, meridhoi dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.